Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, jumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan malam ini dengan merenungkan firman Tuhan menjadi adonan baru. Matius pasal 13 ayat 33. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Saudara, dalam perjanjian lama, ragi dianggap sebagai lambang moral kejahatan dan kenajisan, di mana sedikit ragi mampu menghamirkan atau merusak bahkan menghancurkan semua tepung terigu yang dicampur dalam satu adonan. Imamat 12 ayat 1, Ulangan 16 ayat 3 dan 4. Dalam perjanjian baru, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maksudnya ajaran Farisi dan Saduki. Matius 16 ayat 6. Rasul Paulus pun itu mengingatkan dalam Galatia 5 ayat 9, sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Saudara, ragi dapat dipakai iblis untuk bekerja secara tersembunyi, yang pada waktunya akan menghancurkan, mengakibatkan kesesatan bagi orang-orang lingkungannya. Dan karena itulah Rasul Paulus mengatakan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kau menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Pertama Korintus pasal 5 ayat 7. Ragi lama adalah legalisme terhadap hukum Taurat, dan adonan baru ialah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang menjadi dasar iman Kristiani. Saudara, dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, Yesus memakai ragi yang pada umumnya dipahami sebagai sesuatu yang jahat, tetapi oleh Yesus justru sebaliknya dipakai sebagai hal yang baik, yang dipakai melambangkan kerajaan surga. Yesus mengajak kita melihat dari perspektif lain, perspektif baru, perspektif fungsi dan makna. Ragi dalam hal bekerja, walau sesuatu yang kecil, bila melakukan fungsinya atau perannya yang tepat, akan bertumbuh pada peran yang diberikannya, akan sanggup membawa perubahan. Itu perspektif lain menurut Yesus tentang ragi. Dari fungsi dan peran yang sungguh-sungguh diperankan akan membawa sebuah perubahan. Bila dikaitkan dengan Injil, bila Injil diberitakan, bila Injil telah bekerja, bila Injil telah masuk dalam hati seseorang, walau kecil akan bertumbuh menjadi sesuatu yang besar, membawa sebuah perubahan bagi adonan yang telah menyatu. Maka Injil menjadi kekuatan yang besar dan mampu mengubahkan orang, mengubah dunia, mengubah tidak hanya orang Yahudi, orang Yunani, tapi mengubah seluruh dunia, menjangkau seluruh dunia. Bila Injil telah ditumbuh, walau dibabat akan terus merambat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi marilah mulai menghargai sesuatu yang kecil, seperti gandum, biji sesawi, ragi. Sesuatu yang kecil, bila kita membawanya kepada Yesus, bila peran itu dilakukan dalam terang Yesus, maka di tangan Yesus akan menjadi besar. Di tangan Yesus yang sedikit akan jadi banyak, yang kurang akan menjadi lebih. Ingat kisah di mana Yesus memberi 5.000 makan dari 5 roti dan 2 ikan dan sisa 12 bakul. Di dalam Yesus, saudara, kita menjadi adonan yang baru. Kita berdoa, ya Tuhan, bentuk kami seperti yang Engkau mau. Yang terkecil sekalipun bila kami hidup di dalam tangan-Mu, bekerja untuk Engkau, akan memberi dampak yang besar. Ajar kami untuk bisa dan mulai menghargai yang kecil. Memulai dari satu hal yang biasa, tapi menjadi luar biasa ketika kami kerjakan dalam persekutuan dengan Yesus. Ajar kami bertumbuh dalam kerajaan-Mu. Engkau perkenankan kami melakukan hal-hal yang kecil, yang mungkin dimulai dalam rumah tangga kami.
kesetiaan dan cinta kasih. Hidup dalam terang firman-Mu agar bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih bila hari ini ada hal-hal yang kecil yang kami lakukan, tetapi membuat kerjaan-Mu makin bertumbuh. Pelihara kami malam ini, pelihara kami istri, suami, orang tua kami, anak dan cucu kami, usaha dan pekerjaan kami. Lindungi kami dari malam ini, dari banyak hal yang bisa menyentuh rasa takut kami. COVID-19 kami percaya jauh daripada kehidupan kami. Tubuh kami lelah, hati kami terkadang gelisah. Tuhan sanggup memberikan kami ketenangan. Kami rindu menyambut hari-Mu yang baru besok pagi. Semua itu hanya karena kuasa dan anugerah-Mu. Dengarkanlah doa hamba-Mu ini, semua demi nama Yesus. Amin.